Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Bapak Zaidun Nasikin. Di pertemuan yang kedua tetap di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, anak-anak sudah ngisi absen? Kalau sudah, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai sejenak untuk mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Lanjut kita ke materi yang kedua. Kami ucapkan selamat datang anak-anak kelas 12 Perbankan dan Keuangan Mikro SMK Negeri 1 Mojanyar. Tak lupa tetap sehat selalu. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang kedua kita melanjutkan pada pertemuan yang pertama, yaitu tentang pengertian produksi. Sudah kita pelajari di pertemuan yang pertama. Maka yang kedua kita nanti akan belajar tentang tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Untuk tujuan dan fungsi perencanaan produksi, kita mulai dari tujuan dulu. Apa sih sebenarnya tujuan dari perencanaan? Tujuan yang pertama yaitu bertujuan meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Anak-anak, salah satu tujuan perencanaan produk massal yaitu meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan dengan membuat perencanaan produk. Maka akan dioptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan, di mana tingkat kepuasan terhadap pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, semakin pelanggan tidak puas terhadap produk, maka akan semakin sulit bagi perusahaan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Anak-anak, perencanaan produksi yang tepat akan menimbulkan resiko kehilangan nilai produksi, yaitu contohnya adalah perusahaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian tujuan yang keempat atau yang D, yaitu meminimalkan perubahan tenaga kerja. Anak-anak, perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Ini untuk tujuan perencanaan produksi. Kemudian yang kelima, tujuannya memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun bisa dimaksimalkan. Itu untuk tujuannya. Kemudian untuk fungsi dari perencanaan produksi. Fungsinya apa saja? Yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. Kemudian yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memperbaiki atau untuk memproduksi barang berupa dari waktu ke
waktu. Yang ketiga atau yang C, fungsinya adalah alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lainnya dari pembuatan perencanaan produksi anak-anak yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Demikian untuk fungsi dari perencanaan produksi. Untuk selanjutnya, unsur perencanaan produksi. Unsur perencanaan produksi meliputi yang pertama adalah tujuan produksi. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Yang ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Artinya apa? Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Kemudian yang keempat, perencanaan harus bisa diukur. Artinya, sekalipun hanya mengira-ira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu untuk fungsi atau unsur perencanaan produksi. Nah, sekarang apa sih jenis-jenis perencanaan produksi? Untuk jenis-jenis perencanaan produksi yang pertama berupa perencanaan jangka panjang atau disebut long range planning. Long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. Itu untuk yang jangka panjang. Kemudian yang B, perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Medium range planning, perencanaan jangka menengah, merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Kemudian yang C, perencanaan jangka pendek atau short range planning. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari. Untuk rencana jangka pendek tadi, short planning tadi, itu bisa dilaksanakan kurang dari 1 tahun anak-anak. Demikian untuk materi kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya anak-anak, semoga bermanfaat dan tetap sehat. Untuk tugas individu, sebuah perusahaan melakukan produk massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga efisiensi waktu. Dengan adanya produksi massal, pekerjaan yang tadinya dilakukan tenaga kerja kini dilakukan oleh mesin. Menurutmu, apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Tulislah pendapatmu mengenai kelebihan dan kekurangan produksi massal. Tugas diketik di kertas A4 spasi 1,5, disimpan PDF dan dikirim ke Google Class mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Tentunya mata pelajaran saya. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.